Ahzab. Nah, bagi teman-teman yang pengen membuka mushafnya masing-masing boleh, mau lihat layar HP juga boleh, karena kita bacanya nanti penggal-penggal teman-teman. Jadi kalimat-kalimatnya kita nggak akan langsung baca satu ayat langsung full, tapi kita bedah beberapa kesalahan yang sering kali terjadi. Jadi belajarnya pelan-pelan, sangat perlahan sekali, ya. Oke, sekali lagi dibuka halaman 423 ya, juz 22 Quran surah Al-Ahzab ayat ke-40. Oke. Sudah ya? Oke, baik. Kita mulai dengan membaca isti'adzah terlebih dahulu, teman-teman sekalian. Sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, boleh komen di kolom komentar siap. Nah, gitu ya. Kalau sudah siap, boleh komen di kolom komentar dengan komen siap. Gitu ya. Siap ya? Siap, oke. Baik. Baiklah, kalau begitu, kita akan mulai, teman-teman sekalian ya. Kita membaca isti'adzah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun. Oke, kita mulai ya. Ma, di sini ada huruf mim berharokat fathah. Cukup dibaca dengan vokal A menjadi ma. Kadar panjang ma-nya dibaca 2 harokat karena baris atasnya ini berjumpa dengan alif. Disebut hukum tajwidnya mad tabi'i atau mad asli. Jadi dibaca 2 harokat. Maka, jadi bukan maka, maka. Nah, 2 harokat, 2 ketuk, 2 hitungan. Pun sama di sini huruf kaf. Insya Allah melafalkan kaf mudah, sebagaimana kita melafalkan ka pada abjad alfabet. Ka-nya juga sama ya, kafnya vokal A ketemu alif 2 harokat juga. Nama hukum tajwidnya matobi'i sebagaimana tadi kita membaca ma. Makana. Nah, begitu ya. Oke, sudah. Nah, insya Allah mudah. Huruf berikutnya ini namanya huruf nun. Ya, namanya adalah huruf nun. Ini nun berharokat baris atas, maka dibaca na. Gitu ya. Oke, tapi na-nya di sini beda sama yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya dibaca 2 harokat, 2 ketukan, 2 hitungan. Kalau na di sini cukup 1 hitungan saja karena baris atasnya tidak berjumpa dengan alif. Nah, begitu. Jadi tanda panjang dari huruf berharokat fathah itu alif seperti ini. Ya, kalau tidak ada alif maka na-nya cukup dibaca 1 harokat. Ya. Makanamu gitu. Makanamu. Jadi yang dibaca 2 harokat ma dan ka-nya saja. Ma dan ka-nya saja. Oke. Lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Ini huruf mim. Sama kayak ini ya, cuman beda bentuk. Kalau bentuk yang ini dia di kalimat yang lebih panjang dan mimnya bentuknya seperti ini. Mimnya nggak dibaca ma kalau yang ini karena harokatnya di atasnya ada simpul angka 9. Ya, kayak angka 9 ya. Nah, ini namanya harokat dhammah. Huruf yang berharokat dhammah dibaca dengan vokal u, maka dibaca di sini mu. Nah, gitu. Ya. Makanamu. Nah, gitu ya. Semua huruf berharokat dhammah ya. Yang ini ya, vokal u nih itu harus dibaca sempurna monyongnya. Mu. Mu. Mu, tidak mo. Mo. Ya. Tapi mu. Mu. Mu, pastikan muncul biar harokat dhammahnya maksimal, sih kesempurnaan harokatnya. Mu-nya cukup dibaca 1 harokat ya. Lalu di sini kita mendapati ada huruf ha. Kalau saya sering sebut dengan ha kecil. Ada juga yang bilang ha pedas. Oke. Ini ha kecil atau ha pedas.
Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan H kecil atau H pedas nih, khususnya ketika dia berharokat. Di sini dalam ayat contohnya H kecilnya berharokat, tidak sukun, tidak tasydid. Apa kesalahannya? Oke. Kita mulai kenali sekarang masuk ke huruf ya. Nah, nih H ketika berharokat, yang sudah punya buku saya tinggal dibuka halaman ke-14. Kesalahan yang sering kali terjadinya apa? Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan H kecil berharokat. Poin 1, seringkali tertukar dengan huruf H besar. Poin 2, seringkali tertukar dengan huruf Kho. Jadi dua-duanya ini kesalahannya kesalahan besar, teman-teman. Ya. Kenapa? Karena contoh kasusnya sudah tertukar. Jadi kalau kasusnya sudah tertukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya, itu kesalahannya bukan main. Ya. Nah, jadi contoh tertukar dengan H atau tertukar dengan Kha. Jadi kayak Kho. Contohnya misalnya kita ambil di kalimat yang ini. Ya. Di sini harusnya H kecil. Dibacanya hisabahum. Tapi masih banyak di antara kita melafalkannya hisabahum ataupun khisabahum. Nah, ini kalau ketukar seperti ini dua-duanya kesalahan besar karena huruf yang dibaca beda. Ya. Nah, bagaimana caranya agar H kecil ini tidak tertukar dengan huruf H dan Kho? Caranya, pastikan dia dilafalkan dari tempatnya. Maksudnya gimana? Setiap huruf hijaiyah itu punya namanya makhraj. Makhraj itu artinya tempat keluar. Tempat keluar H kecil ini dilafalkan dari tenggorokan bagian tengah. Dia ketika dilafalkan dari tengah tenggorokan ini, kalau tepat dari tengah tenggorokan, maka ternafas yang akan mengalir itu karakternya berbisik, alias lembut, berbisik kayak orang bisik-bisik. Contoh nih, di sini letaknya area yang berwarna putih. Ya, bunyinya seperti ini nanti teman-teman. Perhatikan. Saya akan contohkan. Perhatikan ya. Saya contohkan. Bunyinya seperti ini. Ha. Hi. Hu. Kalau tepat dilafalkan dari tengah tenggorokan, bunyinya akan seperti itu. Nah, sekarang banyak orang melafalkan H kecil ini tertukar menjadi huruf H. H besar. Kenapa? Karena teman-teman sedang melafalkan tidak dari sini. Tapi teman-teman melafalkan terlalu ke bawah. Nah, kalau dilafalkan terlalu ke dalam, ini tempat atau makhrajnya huruf H besar. Ha, hi, hu. Begitu bunyinya. Kalau dilafalkan terlalu ke pangkal. Ya, oke. Nah, jadi kalau H besar itu di sini, di tenggorokan paling bawah. Di tenggorokan paling bawah di sini. Kalau H kecil naik sedikit ke sini. Nah, kalau kadang-kadang berubahnya jadi huruf Kho, huruf Kho, teman-teman melafalkannya bukan dari sini, tapi teman-teman melafalkannya terlalu keluar ke sini. Nah, oke. Nih kita lihat aja kalau teman-teman pengen lihat nih ya. Nih contoh H besar nih ya. Tuh, H besar itu makhrajnya keluar dari tenggorokan pangkal. Nih lihat titiknya di sini. Kalau H kecil tadi kan di sini ya. Berbeda ini H besar. Kalau Kho nanti di sini. Nih kalau pengen lihat ya. Di buku sudah dijabarkan semuanya, disampaikan, dikasih tahu. Makhraj Kho keluar dari tenggorokan bagian terluar. Ya, di sini tuh. Lihat titiknya. Beda kan? Nah, maka pastikan H kecil itu teman lafalkan dari sini. Dari tengah tenggorokan tuh. Jangan terlalu keluar karena akan menjadi huruf Kho. Jangan terlalu ke dalam karena akan menjadi huruf H. Paham ya? Oke. Contoh misalnya, ya di sini kalau teman-teman merasakan H kecilnya masih ada kayak keresek-keresek, akhadun, 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 oh berarti teman-teman melafalkannya terlalu keluar, kurang ke dalam, ya biar suaranya tidak ada keresek-kereseknya. Kalau ada keresek-kereseknya itu berarti Kho harusnya lembut, ahadun, bukan akhadun. Kalau teman-teman melafalkan di sini masih kerasa kayak ada H kecilnya itu berat nafasnya, berarti itu H besar, terlalu ke pangkal, ya terlalu ke pangkal. Ahadun,
ahadun. Harusnya lebih berbisik. Ahadun, ahadun, ahadun. Sampai sini paham, teman? Kita kenali bunyinya. Saya yakin kalau bentuk huruf, saya yakin teman-teman sudah pada kenal. Tapi tidak dengan bunyi hurufnya. Bunyi yang salahnya yang nggak boleh seperti apa, bunyi yang benar yang harusnya bagaimana. Ya, oke, saya izin dampingi perlahan-lahan. Oke, sekarang kita coba pastikan teman-teman sudah paham. Perhatikan kalimat berikut ini. Mana H kecil yang lebih tepat? Pilihan A, pilihan B, pilihan C. Di sini kita targetnya adalah H kecil. Oke, siap. Yang A, hasidin. Yang B, khasidin. Yang C, hasidin. Mana kira-kira bunyi H kecil yang lebih tepat di antara tiga pilihan yang tadi sudah saya coba lafalkan? Jawabannya tepat adalah yang C. Ya, yang C, teman-teman. Oke. Yang A salahnya dia dibaca jadi H besar. Ya. Oke, bener nggak? Ya. Dibaca hasidin itu H besar. Lalu yang B salahnya apa? Dibaca kayak khasidin. Ya. Nah, jadi biar teman-teman juga peka, oh bunyi yang lebih tepat itu H kecil itu yang mana? Kalau teman-teman sudah lebih peka, insya Allah akan lebih mudah ketika teman-teman berlatih di rumah. Ya. Oke. Nah, jadi jangan lagi ketuker ya. Oke. Nah, sekarang kita praktekkan dalam ayat lagi. Kembali ke dalam ayat yang kita baca tadi kan ini ya. Nah, berarti di sini jangan dibaca Muhammadun, jangan dibaca Muhammadun, tapi kita baca Muhammadun. Paham? Jelas? Nah, oke, nggak apa-apa, pelan-pelan. Yang sudah mulai paham, boleh komen paham di kolom komentar, ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke huruf berikutnya yang ditandai dengan warna magenta atau warna pink. Ini namanya huruf apa? Nih. Ini namanya adalah huruf mim. Ya, mimnya di atasnya ada tanda burung terbalik. Tanda burung terbalik ini disebut dengan tanda tasydid. Jadi mimnya bertasydid. Kalau teman-teman mendapati ada mim bertasydid, dia punya hukum. Nama hukumnya apa? Nih, yang belum tahu tinggal buka buku saya di halaman 119. Mim bertasydid. Itu dia punya hukum namanya gunnah. Gunnah itu artinya apa? Artinya dengung. Dengung itu artinya adalah suara yang sengau, suara yang ngirung karena suaranya mengalir ke rongga hidung. Ketika teman-teman mim bertasydid, gunnah dengung. Dan bukan cuma dengung, tapi si dengungannya ini harus ditahan selama 2 harokat. Ya, oke. Nah, salah satu kesalahan ketika kita melafalkan mim bertasydid itu cuma 1, tapi seringkali kita masih salah di situ. Apa kesalahannya? Nih, dilafalkan tergesa-gesa, tidak ditahan terlebih dahulu. Contohnya gimana? Contohnya kita langsung praktek ke dalam ayat. Nih, ke dalam kalimat. Contohnya di sini. Perhatikan mim bertasydidnya. Banyak di antara kita melafalkan mim bertasydid yaitu gunnah di sini. Itu nggak pakai ditahan. Contoh, perhatikan. Dammaro. Dammaro. Itu belum ditahan 2 harokat. Harusnya kita tahan dulu 2 harokat. Dammaro. Dammaro. Jangan sampai damma. Ini baru 1 ketuk. Tahan dulu 2 ketuk. Baru maro. Kalau kita sambung dammaro. Faham? Ya, ini seringkali terjadi kesalahan ini. Ya, makanya saya sering ulang-ulang walaupun teman-teman sudah tahu, saya yakin, tapi pada prakteknya seringkali dilewat. Gitu ya. Oke, bacaannya lancar. Lancar, bagus. Tapi saking lancarnya bacaannya ditabrak semua. Gunnah nggak ditahan.
Ya, coba contoh yang ini. Ya, mana bacaan mim bertasydid yang lebih tepat? Yang A, warummanun. Yang B, warummanun. Mana mim bertasydid yang lebih tepat? Yang contoh A atau contoh B? Silahkan ramaikan di kolom komentar. Yang B. Yang A itu salah karena apa? Karena tergesa-gesa. Ya, yang A itu salah karena tergesa-gesa. Jadi jangan tergesa-gesa. Ya, contoh satu lagi ya. Jangan sampai dibaca seperti ini. Fil yammi. Tapi kita baca fil yammi. Faham? Jelas? Sip ya. Jadi nanti ketika teman-teman lagi ngaji nih, setiap ada mim bertasydid, satu lagi nun bertasydid, jangan lupa gunnah, yaitu dengung dan tahan 2 harokat. Faham? Maka bacaan yang salah adalah seperti ini. Perhatikan mim tasydidnya. Muhammadun. Bacaan yang insya Allah lebih tepat Muhammadun. Faham sampai sini? Bisa difahami, bisa diikuti, bisa dipraktekkan secara bareng-bareng dari rumah. Pelan-pelan, saya dampingi pelan-pelan. Ya, lanjut. Oke, Bunda. Selanjutnya kita masuk mengenalkan huruf dal. Huruf dal ini dilafalkan seperti apa? Banyak di antara kita melafalkan huruf dal itu karena lihat Latin di bawah Al-Qur'annya, di bawah khot Qur'annya ada Latin. Oh, dal itu diwakilkan dengan huruf D. Akhirnya betul-betul diserupakan dengan huruf D. Hati-hati, belum tentu huruf D itu sama kayak huruf dal. Dal itu sama kayak huruf D. Karena bisa jadi D alfabet kita itu nggak sama makhrajnya dengan huruf dal. Maka langkah awal harus kenal dulu di mana makhraj huruf dal. Di mana tempat keluar dari huruf dal. Ya, di mana? Aduh Bang, saya belum tahu. Kita kenalan dulu sama huruf dal secara perlahan, tidak cepat-cepat nih. Udah punya buku saya. Ini buku saya ya. Dibuka halaman ke-69. Nanti akan keluar dari makhraj huruf dal. Di mana makhraj huruf dal? Huruf dal keluar dari ujung lidah menyentuh ke pangkal gigi seri atas. Bang, kalau cuma lihat teks tidak tervisualisasikan, Bang. Sip. Kita lihat gambar. Lihat titik berwarna hitam di sana. Itu adalah titik tumpu di mana huruf dal dilafalkan. Di mana? Dari ujung lidah nempel ke pangkal gigi seri atas. Oke? Nah, kalau teman-teman melafalkan betul-betul seperti huruf D nih, ya. Kesalahan dal berharokat itu dilafalkan betul-betul serupa dengan huruf D pada abjad alfabet. Sedangkan belum tentu D alfabet kita dilafalkan sebagaimana huruf dal semestinya dilafalkan dari makhrajnya seperti ini. Biasanya ketika kita melafalkan huruf D, ujung lidahnya bukan ke pangkal gigi seri atas, tapi ke langit-langit di atasnya. Bunyinya akan beda antara dada dengan dada, antara dadu dengan dadu. Beda bunyinya. Jadi huruf dal itu ujung lidah berjumpa dengan pangkal gigi seri atas kita. Ya, contoh. Nanti di buku yang sudah punya buku, tolong akses video animasinya. Kita lihat video animasi untuk huruf ta. Spesial buat teman-teman biar gak cuman teori dan praktek-praktek sekilas. Tapi kita akan coba, saya sudah siapkan, kita sudah produksi animasi sendiri. Nih, nah ini pergerakan huruf dal. Ujung lidah menyentuh ke pangkal gigi seri atas. Nah, kelihatan? Ujung lidah menyentuh ke pangkal gigi seri atas. Nah, kelihatan nggak sama teman-teman? Tolong pelan-pelan. Tolong dilihat seksama pelan-pelan. Ya. Oke, jadi ketika dibaca da. Begitu. Oke. Ulang lagi ya. Oh, pelan-pelan. Oke, pelan-pelan. Nih. Da. Lagi. Da. Jadi ujung lidah kita ke situ. Ya. Bukan ke langit-langit di atasnya. Prakteknya gimana? Oke, prakteknya begini. Ya. Oke. Jadi ujung lidah kita ke langit-langit depan. Da. Da. Di. Du. Jadi nempelnya ke sini. Nah, ke situ nempelnya. Ya, nempelnya ke situ.
ujung lidah ke pangkal gigi seri atas. Da, di, du. Paham ya? Jadi jangan dulu betul-betul serupakan dengan huruf D alfabet kita. Karena belum tentu D alfabet kita dilafalkan seperti itu. Jadi ujung lidah bertemu ke pangkal gigi seri atas. Paham? Coba yang seneng belajar ngaji, tapi sampai huruf-hurufnya diperhatiin. Karena memang harusnya begitu. Ya, karena satuan terkecil dari baca Quran huruf. Masa huruf diloncat? Ya, gitu. Paham? Jelas? Oke, lanjut ya. Nah, jadi huruf dal dilafalkan seperti itu. Oke? Ya, betul, Kak. Jadi huruf dal itu, makhraj huruf dal itu sama persis ketika melafalkan huruf ta dan huruf to. Begini juga nempelnya. Cuma nanti yang membedakan adalah dari segi sifat. Gitu. Ya. Oke. Kita lanjutkan kembali, ya. Jadi, jangan betul-betul diserupakan dengan huruf D alfabet. Ya. Huruf ro, Kak, tidak bisa, Kak. Kita lagi bahasnya huruf dal nih, ngikutin ayat ya. Ini kita lagi bahas huruf dal. Nanti kalau ada huruf ro, kita bahas huruf ro. Jadi runut, biar tertib belajarnya. Lanjut. Ya. Oke. Nah, selanjutnya, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf dal berharokat, masih banyak juga yang melafalkan huruf dal dilafalkan dengan menjulurkan ujung lidah keluar mulut. Contohnya begini. Da, 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 da. Jangan sampai melafalkan huruf dal, ujung lidahnya melet-melet, ujung lidahnya nongol-nongol. Da, di, du, ba, de. Nggak ya? Oke. Tapi ujung lidah tadi ke pangkal gigi seri atas, dia nggak nongol. Da, di, du. Oke. Sip. Ya, sehingga ketika dibaca, pada prakteknya kita baca pelan-pelan. Misalnya di kalimat ini. Faqada, da, faqadaro, faqada, faqadaro. Ya, jadi ujung lidahnya nggak melet, da, jangan juga ke langit-langit di atas. Da, 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 tapi da, da, da. Ya, nah itu kurang lebih huruf dal. Jadi diperhatikan juga bunyinya. Nah, sekarang di sini dalnya ternyata harokatnya harokat dhammah tain. Kalau nggak pakai kurung tutup di sini namanya dhammah saja. Tapi kalau ada kurung tutupnya namanya dhammah tain atau tanwin dhammah atau dhammah tanwin. Dibacanya asalnya kan kalau dhammah doang u, tapi kalau ada kurung tutup dhammah tain jadinya vokal konsonan un. Maka huruf dal di sini kita baca menjadi dun, tidak du. Ya. Muhammadun. Nah, gitu. Tidak Muhammadu tapi Muhammadun. Lanjut, selanjutnya. Nah, di sini Muhammadun ya. Ketemu huruf apa nih yang saya tandai dengan warna kuning? Ada yang tahu ini huruf apa? Yang tahu huruf yang berwarna kuning ini huruf apa? Boleh komen di kolom komentar. Silakan. Huruf apa itu? Itu namanya, ya luar biasa ya. Yang komen alif, mohon maaf, tetot. Sejak kapan alif bisa dibaca a, i, u? Sejak kapan alif bisa dibaca a, i, u? Sejak kapan alif punya harokat? Ayo. Ini namanya hamzah, mohon maaf. Jangan bilang alif. Alif itu fungsinya tidak bisa dibaca berharokat. Ayo. Ya. Alif itu fungsinya tadi di awal. Nih, ini alif. Nih, ini alif. Dia tidak berharokat di atas atau di bawahnya. Karena memang fungsi alif untuk memperpanjang durasi baca dari huruf sebelum alif. Di sini yang harokatnya fathah. Ayo, ya. Siapa yang selama ini bilang ini alif? Ini bukan alif. Alif itu tidak mungkin berharokat, ya. Jadi kalau teman-teman mendapati ada alif tapi ada harokatnya, itu namanya hamzah. Ya,
Bang, bukankah hamzah bentuknya seperti ini? Ya, ini kalau pakai Al-Quran cetakan Madinah. Ini yang kita pakai Al-Quran cetakan Indonesia. Ya, jadi ini bukan alif, tapi namanya hamzah. Oke, berarti di sini pertemuan antara si hijau dan si kuning. Pertemuan antara dun dengan hamzah berharokat fathah. Maka dibaca Muhammadun A. Ada yang tahu pertemuan antara ini ada hukum tajwid apa? Boleh komen di kolom komentar. Antara dun dengan A ini ada hukum tajwid. Nama hukum tajwidnya apa? Silahkan komen di kolom komentar. Yang menjawab idhar bagus. Yang menjawab idhar halki lebih bagus. Karena kalau teman-teman cuma jawab idhar apa? Masih belum jelas. Idhar itu nanti ada idhar halki, ya, ada idhar mutlak, ya, ada idhar wajib, ya, ada idhar syafawi. Idhar yang mana yang teman-teman maksud dalam kondisi ini? Namanya idhar halki. Idhar halki itu apa? Oke, kalau teman-teman mendapati ada tanda an-in-un alias tanwin, itu berarti masuk ke dalam bahasan nun sukun. Karena bunyi un di sini, en ini bunyi konsonan, en ini bunyi dari nun sukun. Oke, maka idhar halki ini coba dibuka di buku saya halaman nun bersukun pada hukum tajwid idhar halki nih. Ada di halaman ke-55 di buku saya. Nun bersukun pada hukum tajwid idhar halki. Rumusnya adalah nun mati atau tanwin berjumpa dengan 6 huruf ini. Idhar itu cara baca, artinya dibaca jelas. Apa yang dibaca jelas? Bunyi konsonan an yang ada di nun sukun dan an in un. Kenapa disebut dengan halki? Karena 6 huruf yang dijumpainya ini adalah huruf-huruf yang makrotnya dari al-halqi. Al-halqi itu apa? Tenggorokan. Hamzah dan ha besar dari pangkal tenggorokan. Aqsal halqi. Ain dan ha kecil dari bagian tengah tenggorokan. Wastul halqi. Ghain dan kho dari ujung tenggorokan. Adenal halqi. Makanya disebut idhar halqi. Idharnya dibaca jelas, halqinya ketemu huruf-huruf halqi. Faham sampai sini? Jadi dibaca biasa aja, bunyi an-nya dibaca jelas, tidak disamarkan, tidak dileburkan. Faham? Oke, lanjut. Kesalahannya mau dibahas atau enggak? Kesalahan nun sukun atau tanwin pada hukum tajwid idhar halqi mau dibahas atau tidak? Kalau mau dibahas, boleh bagi respon komen mau di kolom komentar. Mau ya? Kita bahas pelan-pelan ya. Kesalahan yang sering kali terjadi pada nun bersukun pada hukum tajwid idhar halqi di poin ke-1 adalah memantulkan suara huruf nun atau memantulkan suara konsonan an. Prakteknya, baik. Saya sering praktekkan di kalimat yang ini ya. Perhatikan, Quran surah Asy-Syura ayat 40. Ada nun sukun berjumpa dengan ain. Ya. Ini adalah idhar halqi. Kesalahan pertama yang sering kali terjadi adalah memantulkan bunyi an. Contohnya gimana, Bang? Contohnya begini. Perhatikan detil bunyi, kita baca pelan-pelan. Bacaan yang memantul, yang salah. Faman 'afa. Faman 'afa. Terdengar bunyi nunnya, ada bunyi ne di ujung pelafalan an, terdengar atau tidak? Terdengar ya? Faman 'afa. Itu tidak boleh terjadi. Seharusnya dilafalkannya seperti apa? Seharusnya seperti ini. Faman 'afa. Faman 'afa. Bisa dibedakan? Sekarang sudah tahu bunyi benar, sudah tahu bunyi salah. Alasannya kenapa nun sukun nggak boleh sampai ada memantul? Alasannya karena kita lihat sifat. Udah kenal belum sama huruf nun? Nun punya sifat. Ada berapa sifat? Ada 5 sifat. Dari poin 1 sampai dengan poin 5 sifat pada huruf nun.
Tidak ada sifat qalqalah, betul? Apakah mendapati ada sifat qalqalah? Apakah kita mendapati ada sifat memantul? Tidak ada. Karena sifat qalqalah hanya ada di 5 huruf. Apa? Ba, jim, dal, to, kof. Baju di toko, abe, aje, ade, alpo, ako, ane, tidak ada. Jadi itulah alasannya kenapa gak boleh mantul. Oke, bagaimana biar gak mantul? Baik, ya kita praktekkan. Biar gak mantul, nunnya jangan dulu dilepas sebelum sesaat bunda akan melafalkan huruf ain. Yang membuat memantul itu bunyi nunnya belum selesai udah keburu dilepas makhrajnya. Prakteknya, perhatikan. Nih, ya. Perhatikan kenapa dia bisa memantul. Perhatikan. Faman afa. Lihat lidah saya. Faman. Nah, kenapa tuh mantul tuh? Karena lidahnya keburu lepas. Harusnya biarkan suaranya mengalir dulu sedikit. Karena huruf nun itu punya sifat namanya tawasud. Biarkan suaranya mengalir dulu sedikit baru lepas. Lepas sesaat sebelum melafalkan huruf berikutnya setelah huruf nun. Coba. Faman afa. Nggak akan ada mantul bunda. Faman afa. Sempurnakan dulu sifat-sifat pada huruf nun. Mengalir sedikit suaranya baru lanjut ke ain baru lepas. Jangan sampai nun belum selesai teman-teman sudah lepas. Faman. Nah, tuh itu yang membuat mantul. Faman afa. Harusnya sekali lagi. Faman afa. Paham sampai sini? Ya, kesalahan 1, hindari nun sukun untuk memantul ketika hukum tajwidnya idhar halqi. Faham? Bisa difahami kalau belajarnya pelan-pelan seperti ini? Bisa diikuti kalau pelan-pelan seperti ini bisa? Baik. Pindah ke kesalahan poin 2. Banyak orang ya ingin menghindari kesalahan memantul dengan cara yang salah. Dengan cara yang kurang tepat. Apa? Memutus suara huruf nun. Karena takut memantul. Contoh, pada kalimat yang tadi saja, biar kalimatnya nggak pindah-pindah. Contoh di sini, tadi kan nggak boleh dibaca memantul. Faman afa. Banyak orang menghindari kesalahan memantul dengan memutus bunyi nun dengan huruf berikutnya. Contoh, faman afa. Terdengar ada jeda hening di sini. Antara bunyi an dengan bunyi ain ada jeda sebentar di situ. Itu pun tidak bagus. Tidak boleh. Kenapa? Karena nun punya sifat. Nih, kalau tadi nun gak punya sifat qalqalah makanya gak boleh mantul. Sekarang nun gak boleh putus karena dia punya sifat poin 2. Namanya apa? Tawasud. Nah, bang, tawasud itu teh apa sih maksudnya gitu ya? Tawasud ini artinya pertengahan suara. Pertengahan suara tuh maksudnya suaranya ada di tengah-tengah. Tengah-tengah antara apa? Antara mengalir dan tertahan. Jadi sedikit mengalir. Pertengahan, bainiyah. Di antara. Paham? Makanya kenapa tadi saya bilang nun itu biar gak mantul, ditunaikan dulu makhraj dan sifatnya, yaitu dengan sedikit mengalir baru lepas nunnya sambil melafalkan huruf berikutnya. Ketika kita tahu makhraj dan sifat dari huruf tersebut akan mudah ketika kita ingin latihan di rumah. Karena kenal dengan hurufnya. Bukan cuma kenal bentuk tapi kenal bunyi. Bunyi salah dan bunyi benar. Ya, paham sampai sini? Jelas sampai sini nggak? Bisa difahami nggak teman-teman? Kita praktekin ulang ya. Yang belum paham, diikuti live kita secara rutin ya. Oke, lanjut lagi ya. Karena fokus saya bukan bikin teman-teman paham. Bikin teman-teman mau latihan dengan rutin setiap hari. Karena paham itu bukan karena live kita ya. Oke, perhatikan. Yang sudah paham alhamdulillah, yang belum paham juga alhamdulillah. Yang penting mau latihan. Jadi bukan dibaca faman afa, bukan juga dibaca faman afa, tapi kita kasih ngalir sedikit huruf nunnya tanpa memantul. Faman afa. Bedakan antara faman afa, faman afa. Itu dua-duanya salah. Harusnya faman afa. Paham? Jelas? Beda. Ya, bagi teman-teman yang sudah nonton live ini berulang-ulang kali, step by step,
diikuti secara rutin, di follow dulu tombol ikuti biar silaturahimnya lanjut terus, setiap hari dapat notifikasi, itu insya Allah akan lebih memahami karena rutin, ya, gitu. Oke, lanjut lagi. Ya, itu dia dua kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf nun. Satu lagi adalah poin ketiga. Ketika huruf nun sukunnya diawali oleh huruf berharokat dhammah, pastikan suara huruf nunnya tetap dalam keadaan tipis. Jadi nanti teman-teman juga akan belajar huruf hijaiyah itu ada yang karakternya tebal, ada yang karakternya tipis. Nah, kalau teman-teman sudah punya buku saya, semua informasi tentang makhraj, sifat, gambar makhrajnya, animasi visual pergerakan makhrajnya, dan tebal tipisnya sudah ada dalam satu halaman, ya. Nah, huruf nun ini termasuk ke dalam huruf yang tarqiq, teman-teman sekalian. Tarqiq itu apa? Artinya menipiskan atau dibaca dengan keadaan tipis atau suara yang ringan. Oh, jadi tahu dia huruf tipis. Nah, sekarang kalau nun itu huruf tipis, ya, jangan sampai ketika nun sukunnya didahului oleh huruf berharokat dhammah dia dibaca kurang tipis. Caranya gimana? Nih, contohnya gimana nih? Misalnya di kalimat ini ya. Ada nun sukun sebelumnya didahului oleh huruf berharokat dhammah. Oke? Nah, banyak orang melafalkan nun sukun kalau sebelumnya dhammah, nun sukunnya ke bawah monyong. Contoh, walmun. Perhatikan bunyi an ini nggak boleh ada di pelafalan monyong, mun. Karena nun itu bukan dibaca no, ni. Nggak dibaca no, tapi dibacanya na. Ya, dibacanya na. Maka bibir ini yang harusnya dilafalkan na. Jadi walmun. Jangan walmun. Nah, ini banyak yang tidak sadar. Jadi huruf nunnya ikut monyong, ikut dhammah. Ikut maju, harusnya jangan. Tarik dulu. Sempurnakan dengan keadaan tipis, yaitu ditarik, jangan monyong. Ya. Oke, nah itu dia 3 kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf nun sukun. Bagaimana cara mendapatkan bukunya? Cara mendapatkan bukunya di live ini dengan cara sabar dulu. Kita masih belajar dulu. Ada waktunya teman-teman untuk order buku, tapi di waktunya. Sekarang waktunya untuk belajar, ya. Sampai sini paham nggak teman-teman? Sampai sini paham nggak? Yang ini. Sekarang kalau sudah paham idhar halki, kita akan coba kuis. Kita akan coba kuis untuk memastikan apakah teman-teman itu sudah paham atau cuman selewat doang pahamnya. Kalau belum paham nggak apa-apa, tapi rutin belajarnya, ya. Oke. Nih. Maka di kalimat ini idhar halki dhammah tain ketemu hamzah. Mana idhar halki yang lebih tepat? Saya akan contohkan 3 pelafalan. Ada pilihan A, pilihan B, pilihan C. Ya. Atau ada 4 pilihan sampai pilihan D. Mana yang lebih tepat? Siap ya? Oke. Mana yang lebih tepat? Perhatikan. Yang A. Muhammadun aba. Yang B, Muhammadun aba. Yang C, Muhammadun aba. Yang D, Muhammadun aba. Mana yang lebih tepat? Mana yang lebih tepat? Tuh ya, yang jawab C kompak padahal belum dengar pilihan yang D. Belum juga dengar pilihan yang D udah ngejawab yang C. Nggak sabar. Ya, yang betul adalah yang D. Ya, sabar. Kan ada 4 pilihan. Ya. Yang betul adalah yang D. Yang A salah kenapa? Nih. Yang A salah karena bunyian pada dhammah tainnya memantul. Muhammadun A. Oke? Ya. Oke. Yang B, ya. Yang B salah karena putus bunyi unnya. Muhammadun aba. Yang C salah karena monyong.
Karena mojong bunyi an-nya. Muhammadun. Bunyi on-nya ini bunyi an-nya nggak boleh monyong. Du-nya monyong tapi an-nya kembali. Muhammadun. Karena nun adalah huruf yang tipis. An, bukan un. Yang tepat adalah yang D. Muhammadun aba. Yang A memantul, yang B terputus, yang C kurang tipis. Paham sampai sini? Ya. Jadi yang A jangan mantul. Saya ulang lagi nih biar teman-teman ngeh. Yang A itu salah karena mantul. Muhammadun aba. Yang B salah karena bunyi n-nya putus. Muhammadun aba. Yang C salah karena bunyi n-nya masih monyong. Muhammadun aba. Yang betul yang D. Tidak mantul, tidak putus, tidak monyong ketika n-nya dilafalkan. Muhammadun aba. Paham? Jelas? Bisa diikuti? Bisa difahami? Lanjut ya. Nah, oke. Baik. Ya, yang senang belajar huruf hijaiyah seperti ini boleh komen seru ya. Oke, saya sambil minum dulu nih, ya. Yang senang belajar seperti ini boleh komen seru di kolom komentar. Bismillah. Seru ya? Oke, lanjut lagi. Bismillah. Ma kana Muhammadun aba. Sip. Selanjutnya, lanjut lagi belajarnya. Lanjut ya. Bismillah ya Allah. Mudahkan kami yang sedang belajar ya Allah. Jadikan apa yang kami ikhtiarkan menjadi bentuk amal solih ya Allah. Jadi penggugur dosa untuk kami. Jadi pahalanya sampai kepada orang tua kami. Baik yang masih ada ataupun yang sudah mendahului kita. Niatkan untuk itu teman-teman sekalian. Ya. Oke, selanjutnya di sini kita mendapati ada huruf ba. Bentuknya seperti mangkok. Lalu ada titik 1 di bawahnya, ini huruf ba. Ba-nya harokatnya fathah, maka tetap dibaca ba, tidak bi, tidak bu. Ba-nya harokatnya fathah ketemu alif. Maka di sini asalnya dibaca 2 harokat. Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i atau mad asli. Ya, ba-nya dibaca 2 harokat. Aba. Tapi ternyata ya, fathah ketemu alif ini ya ketemu sama hamzah. Nih saya tandai dengan warna kuning. Nah, kalau ada mad tabi'i berjumpa dengan hamzah pada kata yang terpisah. Gitu. Ya. Nah, belum puasa Syawal ya. Iya, lagi sakit Bunda, lagi batuk. Lagi sesak, lagi asma. Lanjut, ya. Maka ba berjumpa dengan hamzah ya, pada kalimat yang terpisah itu menghasilkan ada tanda alis. Ya. Ada tanda alis. Nah, teman-teman sekalian ya. Nah, atau tanda panah, tanda bendera. Ada yang bilang juga ini tanda ombak. Boleh, silahkan. Nama hukum tajwidnya apa? Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Nah, gitu ya. Ini nama hukum tajwidnya. Mad jaiz munfasil. Ya. Oke. Kalau sekali lagi saya ulang ya. Kalau ada fathah ketemu alif, namanya mad tabi'i. Asal bacanya dibaca 2 harokat. Tapi dia ketemu sama hamzah pada kata yang terpisah. Maksudnya kata yang terpisah itu gimana? Mad tabi'inya terdapat di kata aba, hamzahnya terdapat di kata ahadin. Jadi kata aba berjumpa dengan ahadin mempertemukan irisan antara mad tabi'i dengan hamzah, menghasilkan tanda mad, tanda alis. Namanya mad jaiz munfasil. Dibacanya berapa harokat? Yang asalnya 2 harokat jadi boleh 4 atau 5. 2 harokat tapi kita tidak ambil. Ya. Walaupun boleh. Kenapa? Karena yang dipakai di Indonesia itu biasa
jalurnya namanya Thoriqah Syatibiyah, bukan Thoriqah Thayyibah. Jadi simpelnya, kalau pengen ambil simpelnya nih, bunda, ayahanda, abang, kakak, setiap mendapati ada tanda alis, dibacanya pilih mau 4 mau 5. Faham? Kalau tanda alisnya setelahnya ketemu ada tanda burung terbalik alias tasydid, maka dibacanya 6 harokat. Nah itu kalau pengen cuma lihat dari tanda aja. Faham atau tidak? Kalau cuma pengen lihat dari tanda, setiap menemukan tanda alis tanpa adanya tasydid setelahnya, bacanya 4 atau 5 harokat. Simpelnya begitu. Kalau tanda alisnya ketemu sama tasydid setelahnya persis, maka namanya nanti jadi mad lazim 6 harokat. Oke, tapi yang pengen tahu nama hukum tajwidnya ini namanya mad jaiz munfasil. Ya, dibacanya 4 atau 5. Saya biasanya baca 5 harokat saya biasanya. Aba, tuh. Mau dibaca 4 harokat juga boleh. Aba, boleh. Cuman kalau di Al-Quran yang saya pakai ditulisnya panjangnya 4 gitu. Tapi jangan salahkan yang 5, karena boleh 5, karena kita udah tahu konsepnya. Gitu. Faham? Jelas? Oke, itu namanya mad jaiz munfasil. Ya, lanjut lagi teman-teman sekalian. Oke. Ha kecil sudah dibahas, dal sudah dibahas. Nah, sekarang kita izin lanjut ke bagian yang ini. Ahadin. Kita bahas ke huruf dalnya dulu sebentar. Bunda, di sini ada huruf dal. Harokatnya apa? Baris bawah 2. Ada yang tahu nama harokatnya apa baris bawah 2 ini? Namanya adalah kasroh tain. Ada yang bilang tanwin kasroh, ada yang bilang kasroh tanwin, boleh silahkan. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah yang ada kasroh tain di bawahnya, itu berarti hurufnya dibaca dengan bunyi vokal konsonan in. Berarti dalnya dibaca tidak dadidu tapi din. Ahadin. Paham? Kita bahas yang basicnya dulu. Ahadin. Ahadin. Paham? Nah, tapi apakah dal di sini yang berharokat kasroh tain ini tetap dibaca dengan vokal konsonan ahadin atau tidak? Apakah ahadin di sini tetap kita baca dengan bunyi din atau tidak? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena kasroh tainnya berjumpa dengan huruf apa? Berjumpa dengan huruf mim. Emang kenapa kalau kasroh tain ketemu sama huruf mim menghasilkan tasydid di huruf mimnya? Emang ada apa? Ada hukum tajwid. Ada yang tahu apa nama hukum tajwidnya? Nah, boleh komen di kolom komentar sekarang, silakan. Nama hukum tajwid, istilah hukum tajwidnya apa? Yang tahu silakan. Namanya adalah idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah. Pertemuan antara kasroh tain berjumpa dengan huruf mim. Namanya adalah idgham bi gunnah, ya. Oke, ingat, kalau mendapati ada bahasan an in un, itu berarti masuk ke dalam bahasan nun sukun. Karena bunyi an in un, bunyi an ini adalah bunyi punyanya huruf nun. Ya, nah sekarang kita masuk ke halaman nun sukun. Pada hukum tajwid bukan izhar halqiyah, tapi apa? Idgham bi gunnah. Nih. Rumusnya apa? Kasroh nun sukun atau tanwin berjumpa dengan 4 huruf ini. Dalam ayat tadi ada kasroh tain berjumpa dengan huruf mim. Cara bacanya gimana? Idgham, lebur bi dengan gunnah dengung. Berarti apa? Leburkan dengan dengung. Gitu teman-teman. Ya, mau nggak dibahas kesalahan idgham bi gunnah apa aja? Yang mau boleh komen mau. Yang pengen cuman bahas sekilas boleh komen pengen. Kalau pengen bahas lebih lengkap komen mau. Mau. Baik, ya. Sekarang kesalahan yang sering kali terjadi ketika melafalkan nun bersukun pada hukum tajwid idgham bi gunnah adalah, kita mulai dari poin 1. Suara nun sukunnya atau suara konsonan an pada an in unnya masih terdengar jelas alias izhar. Contoh ya. Misalnya di sini, nih.
ada nun sukun ketemu huruf mim. Masih banyak di antara kita yang melafalkannya min ma'in. Jadi bunyi nunnya masih dibaca ilhar, bukan idgham, ya. Min ma min. Nah, bunyi nunnya nggak boleh dibaca en karena idgham itu artinya lebur. Maka bunyi en dimasukin ke am. Mim ma'in. Tidak lagi dibaca min ma'in. Contoh misalnya yang ini. Di sini nggak kita baca waman ya'sli. Tapi dilebur, bukan samar, tapi lebur. Wamai masuk ke huruf ya-nya. Wamai ya'sli. Paham? Jadi bukan lebur, jadi bukan samar. Kalau samar ikhfa nanti. Lebur. Jadi bunyiannya lebur, masuk ke huruf berikutnya, ya. Oke, sip. Lanjut. Waman ya'sli, bukan waman ya'sli, ya. Jelas ya? Oke, lanjut lagi. Nah, itu kesalahan pertama. Jadi ketika melafalkan idgham bi gunnah, nun sukun atau tanwinnya jangan dibaca jelas ya, tapi dibaca lebur ya, ke antara 4 huruf yang dijumpainya ini, ya. Yang kedua, banyak orang melafalkan nun sukun pada hukum tajwid idgham bi gunnah itu kesalahannya poin 2, dan ini jarang banyak orang tahu dan banyak orang tidak ngeh. Apa? Dileburkan nunnya tapi nggak pakai dengung, tuh, tanpa dengung, ya, tanpa dengung. Ngaku-ngaku idgham bi gunnah, lebur dengan dengung, tapi bi gunnahnya nggak ditunaikan. Cuman fokus lebur, tahan 2 harokat. Jujur, siapa yang selama ini melafalkan idgham bi gunnah, fokusnya hanya lebur dan tahan 2 harokat, komen saya. Tapi melupakan esensi dari bi gunnahnya itu sendiri. Apa bi gunnahnya? Kalau udah lebur tahan 2 harokat sudah selesai. Ya, tapi kurang maksimal bunda, ayahanda sekalian, abang kakak sekalian. Ya, contoh. Kalau hurufnya gini ya, saya jelaskan dulu ya. Jadi ketika nun sukun atau tanwin konsonan en ini masuk ke 4 huruf ini, leburnya itu harus pakai dengung. Dengung itu gimana? Kita jelaskan dulu bi gunnah itu apa? Dengan dengung itu apa? Suara yang masuk ke dalam rongga hidung ke sini, al-khayshum, sehingga menghasilkan suara yang nyirung kalau bahasa Sundanya, atau bahasa kitanya sengau, nyirung, bindeng, itu yang disebut dengan dengung. Jadi ketika lebur itu nggak dibaca leburnya jelas, tapi leburnya dengung. Nah, kesalahan poin 2 ini bunda, dileburkan nun sukun tanpa dengung ini, kesalahannya ini seringkali terjadi ketika nun sukun atau tanwin bertemunya dengan 2 huruf. Di antara 4 huruf ini apa? Huruf ya dan huruf waw. Kenapa? Karena huruf ya dan huruf waw itu sendiri dia bukan huruf dengung. Makanya sering dibaca nggak dengung ketika lebur. Kalau ketemunya sama huruf nun dan mim, sudah pasti nggak perlu diragukan lagi. Pasti dia dengung. Kenapa? Karena huruf nun dan mim memang dia huruf yang gunnah kan? Nah, jadi kesalahan di poin kedua ini terjadi apabila nun sukun atau tanwinnya berjumpa dengan huruf ya atau waw bunda. Kalau misalnya bertemu dengan huruf mim dan nun, nggak usah dibahas lagi kesalahan 2 karena udah pasti dengung. Karena hakikat nun dan mim itu memang huruf yang dengung, huruf yang sengau, pasti. Jadi permasalahannya adalah ketika tanwin atau nun sukunnya ketemu huruf ya dan waw. Perlu contoh atau tidak? Yang perlu contoh boleh komen boleh komen saya. Yang perlu contoh boleh komen saya. Yang perlu contoh boleh komen saya. Ya, saya izin di sini kita nggak bisa belajarnya cepat-cepat instan gitu, yang selewat-selewat nggak bisa. Oke, baik, kita bahas. Ya, jadi maaf kalau misalnya bahasannya lama. Ini kita udah mau satu jam, kerasa nggak? Contoh di sini bunda. Ada nun sukun ketemu huruf ya.
Ya, ada nun sukun ketemu huruf ya. Kalau kita dengar sekilas nih yang saya baca sekarang, kayak aman-aman aja Bunda. Nih contoh, perhatikan. Limayaro. Kalau kita bahas, kita cuma dengar sekilas, udah dilewat aja tuh. Limayaro. Kalau kita dengar sekilas, kayak aman-aman aja, padahal sudah aman, tapi belum maksimal. Jadi seharusnya ketika dimasukkan, itu kasih dengung. Karena bigunnah, bukan bilagunnah. Jadi ketika masuk, kasih dengung. Jangan limayaro, tapi limayaro. Limayaro. Beda nggak bunyinya? Beda nggak, teman-teman sekalian? Ya, oke. Jadi dileburkan dengan dengung. Idgham itu memang bukan dengung, tapi bigunnahnya bagaimana? Ya. Jadi kalau kita baca limai yang awal, limai ngeceknya dengan buka tutup hidung. Kalau ketika dibuka tutup hidung suaranya aman-aman aja, berarti mana bigunnahnya? Berarti mana idgham bigunnahnya? Mana bigunnahnya? Mana dengan dengungnya? Jadi dimasukin pakai dengung karena bigunnah. Kalau idgham bila guna, nun sukun atau tanwin berjumpa dengan lamro baru nggak pakai dengung. Makanya nggak ditahan. Kalau idgham bigunnah harus ditahan 2 harokat disertai dengung. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Contoh, ya. Ini bacaannya nggak pakai dengung nih. Limai mana suaranya berubah nggak? Nggak masuk di hidung berarti itu. Limai berarti idgham bigunnah yang ngaku bigunnah. Harusnya idgham bigunnah yang betulan bigunnah. Limai yaro. Limai yaro. Beda nggak bunyinya? Perlu diulang nggak? Perlu kita ulang lagi contohin nggak? Yang perlu boleh komen perlu. Saya akan dampingi teman-teman pelan-pelan. Oke? Saya dampingi teman-teman pelan-pelan, insya Allah. Perlu saya contohin lagi? Nggak apa-apa pelan-pelan ya? Nggak apa-apa kita ulang-ulang ya? Nggak bosen ya? Sip. Coba sekarang misalnya ke yang ini deh, yang ini. Ya, yang ini ya. Kira-kira mana bacaan yang tepat? Baru nanti kita bahas. Ya, yang A atau yang B? Mana yang idgham bigunnahnya betulan real bigunnah? Bukan cuman lebur doang. Cuman fokus sama idgham doang. Tapi bigunnahnya diperhatiin. Perhatikan. Yang A. Miwaqin. Yang B. Miwaqin. Yang mana yang lebih tepat? Yang A atau yang B? Sok, silakan dijawab di kolom komentar. Ya, kalimat yang ini mana yang lebih tepat idgham bigunnahnya? Yang real bigunnah, yang bukan cuma ngaku-ngaku bigunnah. Yang A, yang B. Allahu Akbar. Lihat di kolom komentar. Ya. Pada jawab B kan? Barakallahu fikum. Karena yang A itu dia idgham bigunnahnya cuma ngaku-ngaku bigunnah doang. Ya, ini yang A nih. Miu, kita cek hidung aja, buka tutup hidung. Suaranya berubah nggak? Kalau nggak berubah berarti ngaku bigunnah doang. Miu. Itu yang A, yang B miu. Ya, yang senang belajar pelan-pelan seperti ini, dicontohin, bahkan kita sampai zoom begini, pelan-pelan. Pengen silaturahim kita lanjut, klik tombol ikuti warna merah. Biar setiap aktivitas yang kita mulai di live ini, di akun ini, nyampe ke teman-teman. Paham? Jelas? Jadi, itu dia kesalahan kedua. Nah, kesalahan kedua ini, ketika idgham bigunnah, terjadi kalau misalnya
nun sukun atau tanwinnya dileburkan ke huruf ya dan waw. Kenapa bang kalau ke huruf nun dan mim gak akan terjadi? Karena huruf nun dan mim itu huruf gunnah. Jadi nggak perlu dipikirin lagi gunnahnya, dengungnya. Udah otomatis pasti dengung bunda. Paham gak maksud saya? Contoh nih, contoh ya. Contoh misalnya kita Duh maafin ya, saya sambil batuk-batuk nih. Contoh misalnya yang ini. Kalau nun sukun ini ketemu sama huruf mim, udah nggak perlu lagi dikhawatirkan masalah dengung atau tidak. Tinggal fokus dileburkan dan tahan. Kalau ketemunya mim dan nun. Karena mim dan nun itu sendiri, ketika kita melafalkan udah otomatis masuk hidung. Contoh. Masuk hidung. Begitupun huruf nun. Udah otomatis. Maka kesalahan dua tadi dileburkan tanpa dengung itu yang harus diperhatikan adalah ketika idgham bi gunnahnya nun sukun atau tanwinnya berjumpa dengan huruf ya atau waw. Paham? Boleh saya bahas seperti ini ya? Maafin ya kalau jadi lama belajarnya. Saya gak pengen teman-teman lancar tapi bacaannya asal seruduk-seruduk aja. Gak mau saya. Ya lebih baik perlahan tapi bacaannya diperhatikan. Kan kemarin Ramadan sudah hataman ya. Diperhatiin gak bacaannya? Ada yang hataman 1 kali 2 kali. Bagus Masya Allah, lanjutkan, barakallahu fikum. Tapi kuantitas diperhatikan. Kualitas bacaannya diperhatikan gak? Ramadan kemarin baca bareng-bareng. Kejar target atau kejar kualitas? Oke, gak apa-apa, bagus. Sekarang sudah selesai Ramadannya, yuk mulai. Sambil hataman, sambil diperhatikan bacaannya. Ya. Oke, yang sudah diperhatikan, alhamdulillah. Yang masih kejar target, bagus. Tapi kejar targetnya bukan cuma kuantitas, tapi kualitas juga. Karena itu perintah dari Allah. Auzid alaihi warotilil Qur'ana tartilah. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Perhatiin tajwidnya. Ya. Oke. Ya. Contoh satu lagi ya. Yang ini ya. Yang ini ya. Yang ini ya. Ini mana bacaan idgham bi gunnah yang lebih tepat. Ingat leburnya harus pakai dengung ya. Bukan idgham doang ya. Tapi bi gunnah. Karena idgham bi gunnah bukan idgham doang nama hukum tajwidnya. Oke, perhatikan. Yang A atau yang B? Yang A. Ayyursila. Yang B. Ayyursila. Yang mana? Yang A atau yang B? Ya, kira-kira idgham bi gunnahnya yang paling oke yang barusan saya baca, yang A atau yang B? Yang A ya? Yang B? Betul, yang B. Kalau yang A, ya-nya tadi ketika lebur nggak pakai sengau, nggak pakai masuk ke rongga hidung. Ya, harusnya masuk ke dalam rongga hidung. Ayyursila gitu. Ya, jadi si leburnya itu harus pakai dengung. Karena kalau yang ai itu dia leburnya jelas. Ai nggak pakai sengau. Harusnya yang B. Ai. Ya. Paham ya? Paham itu. Jadi dua kesalahan dulu nih. Kita belum bahas kesalahan ketiga. Jadi kesalahan satu, nun sukun ketika idgham bi gunnah jangan dibaca jelas tapi dibaca lebur. Tapi poin kedua ketika lebur jangan cuma lebur, tapi harus dibaca pakai dengung. Yang poin 3, jangan cuma lebur pakai dengung, tapi harus ditahan. Jangan sampai tidak ditahan 2 harokat. Gitu teman-teman. Contoh gini. Yang ini ya. Dia udah baca lebur pakai dengung, tapi dia tergesa-gesa. May yasha'u. Harusnya ketika lebur tahan dulu. May. Nah gitu. May yasha'u. May yasha'u. Allah. Paham sampai sini ya? Nah, jadi itu 3 kesalahan. Yang mau kuis untuk memastikan teman-teman paham boleh komen kuis. Ada 3 kesalahan ya. Sudah kita bahas semuanya. Yang pengen kuis boleh komen kuis. Ya, gitu. Boleh komen kuis. Ya. Oke, ini ada yang ini nih ada yang komen nih.
Masya Allah senangnya belajar di room ini dengan Ustadz belajar komplit. Emang belajar di sini komplit teman-teman, tapi lama satu ayatnya. Tuh pada pengen kuis, oke kita kuis. Ini kata Bunda A nih, kata A yang nama akunnya A. Belajar di sini komplit katanya, tapi lama nggak apa-apa. Ya komplit gitu. Saya hanya berusaha memaksimalkan apa yang saya tahu, perlahan-lahan itu aja. Ya, gitu ya. Oke, sip. Kalau sudah paham, saatnya kita kuis. Kuisnya langsung ke ayat aja ya. Langsung ke ayat aja ya. Jangan ke ayat deh. Contohnya kita dari buku dulu aja deh. Misalnya ini Bunda. Nih. Mana bacaan idgham bigunnah yang paling tepat di kalimat ini? Ya, gitu. Tuh kata Bunda Hanik apa nih katanya? Ini ada komen juga nih di live ini, apa katanya? Kita baca, terus nggak kecampur sama jualan Ustadz, kalau jualan ada waktunya seneng. Oh ya memang jualan itu nanti. Ini kita udah 1 jam tapi belum ada jualan, nanti jualan mah. Ya, rezeki sudah Allah atur, tapi belajar ya, kenikmatan dalam belajar jangan sampai terganggu. Belajar dulu. Oke, yuk lanjut dulu Bunda. Oke, perhatikan ya. Mana bacaan yang tepat? Yang A, yang B, yang C, atau yang D? Wow, ada 4 pilihan. Siap ya? Oke, yang A. Ayu minu. Yang B. Ayu minu. Yang C. Anyu minu. Yang D. Ayu minu. Yang mana? Pilihan yang A, pilihan yang B, pilihan yang C, pilihan yang D yang tepat. Nah, ya, Masya Allah. Waduh, Masya Allah pada jawab ini. Menik kompak begini. Sip. Barakallahu fikum. Jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang D. Bisa dibedakan? Mau nggak kita bahas kenapa yang ABC salah? Kenapa yang D lebih tepat? Kenapa yang ABC salah? Kita bahas. Yang A salah karena dia sudah lebur dengan dengung tapi nggak pakai ditahan. Alias kesalahannya adalah tergesa-gesa. Ayu minu. Itu kesalahan yang poin A. Kesalahan yang B, ya pilihan B, dia dibaca sudah ditahan, sudah lebur, tapi nggak pakai dengung. Ayu minu. Nah, lalu yang C kenapa salah juga? Yang C sudah jelas salahnya karena apa? Karena dia dibaca nun sukunya masih jelas, nggak dibaca lebur. Anyu minu. Dan insya Allah yang lebih tepat adalah D. Nun sukunya dileburkan, ditahan 2 harokat, pakai dengung. Ayu minu. Paham? Jelas? Jelas? Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, sekarang kita praktekkan dalam ayat, Bunda. Ya. Nah, kalau di sini kasrotain ketemu huruf mim, gak usah dipikirkan lagi masalah dengung atau tidak. Karena hurufnya huruf mim. Udah pasti ketika lebur, pasti pakai dengung. Karena ketika Bunda Abang Kakak melafalkan mim, itu udah pakai dengung. Itu kan huruf dengung. Paham ya? Jadi yang harus diperhatikan ketika idgham bigunanya ketemu mim atau nun, di sini mim atau nun, dilihat apakah dia lebur, dan dilihat apakah dia ditahan atau tidak. Gitu aja. Ya. Oke. Ya, paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Ya. Oke. Sip. Jelas ya? Jadi sengaja kita contohkan bunyi salah diulang-ulang biar nempel bunyi salahnya, jangan begitu. Ya. Gitu. Ya. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Ya, biar teman-teman tuh kenal, oh, bunyi salahnya begini, bunyi benarnya begini. Jadi saya akan ulang-ulang bunyi salah dan bunyi benarnya biar teman-teman ngeh. Ya, karena selama ini ketika kita baca Quran huruf hijaiyah kita hanya berkenalan dengan bentuk huruf, tidak bunyi huruf. Ya. Oke, sip, lanjut lagi. Sip, ya.
Lanjut lagi. Nah, berikutnya nih. Ketemu lagi bunda nun sukun, nun mati. Kalau ada nun sukun atau nun mati, berarti dia dibaca dengan bunyi konsonan an. Berarti di sini kita baca min, betul atau tidak? Min. Tapi minnya di sini apakah tetap kita baca min atau tidak? Ya, ini kan nun sukun dibaca an. Berarti ini ada mi ditambah an jadinya min. Minnya tetap dibaca min atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Karena apa? Karena an-nya ketemu sama huruf ro. Nah, yang ini ada hukum tajwid apa? Ada yang tahu nggak? Nun sukun ketemu huruf ro menghasilkan tasydid di huruf ro. Apa nama hukum tajwidnya? Silahkan. Nama hukum tajwidnya adalah idgham bila gunnah. Kalau yang tadi kasrotain ketemu mim, idgham bi gunnah. Kalau nun sukun ketemu huruf ro, idgham tapi bila gunnah atau bi ghairi gunnah. Bedanya apa? Bedanya adalah kita lihat dulu, buka halaman nun sukun. Boleh? Pelan-pelan lagi. Nih, tadi udah ya. Nun bersukun pada hukum tajwid idgham bila bi gunnah sudah kita perhatikan, sudah kita sampaikan, sudah kita contohkan, sudah kita praktikan. Ya, sekarang pindah ke nun sukun halaman 56 pada hukum tajwid idgham bila gunnah. Dilafalkannya gimana? Dileburkan tanpa dengung, itu aja bedanya. Jadi kalau dengan dengung dia harus sengau dan ditahan 2 harokat. Kalau idgham bila gunnah adalah lebur, gak perlu ditahan, gak perlu sengau. Ya. Perlu contoh? Nih, di sini kesalahannya. Ya. Poin ada 2 kesalahan, tapi saya rasa kalau idgham bi gunnah sudah ngerti, ke idgham bila gunnah tinggal merubah mindset sedikit aja. Sudah deh. Perlu ya? Oke. Kita bahas dari poin 1. Saya izin ulang-ulang. Ya. Semoga teman-teman tidak bosan. Karena saya tidak akan bosan untuk mengulang-ulang. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika melafalkan nun bersukun pada hukum tajwid idgham bila gunnah adalah suara nun tetap dibaca jelas. Nah, itu tentu jangan ya. Contoh misalnya di sini ada nun sukun bertegur sapa dengan huruf ro, inilah idgham bila gunnah. Jangan sampai huruf nunnya masih dibaca jelas bunyi an-nya. Contoh, min rabbihim. Kalau praktek detailnya begini, jangan sampai dibaca min. Nah, ini kan nunnya masih jelas nih, min rabbihim. Enggak, tapi bunyi an langsung dileburkan ke huruf ro. Jadi kalau pada prakteknya seolah tidak ada huruf nun lagi di sini. Ya, seolah tidak ada huruf nun lagi di sini, teman-teman. Jadi dari mi langsung ke ro aja, anggap langsung ke ro. Mir. Jadi betul-betul yang dilafalkan adalah huruf ro-nya. Mir rabbihim. Mir rabbihim. Jadi bukan lagi min. Minnya anggap an-nya udah nggak ada. Sudah masuk, sudah jadi huruf ro. Ya. Oke. Jelas? Mudahlah insya Allah. Ya. Poin kedua. Nah, justru kebalikannya, masih banyak di antara kita ketika melafalkan idgham bila gunnah itu malah ditahan ketika huruf nunnya dileburkan. Nah, jangan, cukup ditekan aja, cukup dileburkan dan ditekan huruf berikutnya tanpa ditahan, karena nggak pakai dengung. Bila gunnah kalau nggak dengung nggak usah ditahan. Ya, contoh misalnya di sini ya. Nah, yang ini deh yang pendek ya. Di sini nggak dibaca begini. La illam. Tapi dibaca cukup an masuk ke lam dan tekan di huruf lamnya tanpa ditahan. La illam. Bukan la illam tetot, itu salah kan ditahan. Harusnya sekali lagi la illam. Faham? Jelas? Ya. Itu 2 kesalahan mudah insya Allah, nggak akan terlalu sulit.
Karena lebih mudah dibanding idgham bigunnah. Idgham bila gunnah itu. Paham? Ya. Oke. Ya, prakteknya latihannya langsung ke sini aja ya. Langsung ke kalimat dalam Al-Qur'an. Mana bacaan yang tepat? Saatnya kuis. Pilihan A, pilihan B, atau pilihan C yang tepat? Pilihan A. Mirrijalikum. B. Mirrijalikum. C. Min rijalikum. Mana bacaan yang tepat? Ya. A, pilihan A, pilihan B, pilihan C. A. Sepakat A. Sepakat A. Masih ada jawab B. Kenapa? Kenapa ada yang jawab B, Bunda? Bun? Ya. Gitu. Kenapa jawab B, Bunda? Yang betul itu yang A, Bun. Ya. Yang betul itu yang A. Ya. Yang B itu salah karena ditahan. Kan ini bukan idgham bigunnah, nggak perlu ditahan ketika lebur, Bunda. Yang B salah karena terlalu ditahan ketika lebur. Mirrijalikum. Nggak perlu ditahan. Yang C salah sudah jelas karena nun sukunya masih dibaca jelas. Min rijalikum. Ya. Barakallahu fikum. Masya Allah ya. Oke, lanjut lagi ya. Lanjut lagi ya. Oke. Siap, konsentrasi. Yang merasa senang belajar seperti ini, ada yang baru pertama kali gabung di live kita. Kita sudah 4 tahun di TikTok. Kalau sekarang sudah ramai live ngaji, alhamdulillah. Dulu 4 tahun mah Bunda, Masya Allah. Ya, boleh nih kalau pengen silaturahimnya lanjut, klik tombol ikuti warna merah yang belum. Nah, seperti ini, diklik biar kita silaturahimnya lanjut terus. Oke? Ya, gitu. Oke, lanjut lagi. Ya. Mirrijalikum. Sekarang huruf ro, Bunda. Huruf ro-nya di sini bertasydid akibat hukum tajwid idgham bila gunnah. Nah, boleh nggak kita bahas ro bertasydid? Boleh nggak? Hah? Bahas ro tasydid emang bisa dibahas per huruf gitu? Kan memang gitu konsep belajar di live kita. Nih, kita masuk ke huruf ro bertasydid. Ya, tuh ada di halaman 64 di buku saya. Huruf ro bertasydid, salah satu kesalahannya kita bahas, mau ya? Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ro bertasydid adalah terlalu digetarkan berlebihan huruf ro-nya. Atau sebaliknya, getarannya samar, jadi kayak orang bule. Contoh begini. Ya ini ya. Jangan sampai huruf ro itu getarannya berlebihan, apalagi wah bang ini ada tasydidnya berarti getarannya lebih banyak ya. Wa dzurriyatihim teto. Tidak begitu. Oh berarti getarannya nggak boleh banyak-banyak. Oh berarti begini dong. Wa dzurriyatihim. Jangan jadi kayak orang nuansa Eropa. Getarannya jadi jadi samar. Jangan. Kenapa? Huruf ro itu punya sifat, Bunda. Abang kakak nih. Salah satu sifat ya dari sifat huruf ro itu namanya takrir. Sifat huruf ro yang cuma dimiliki oleh huruf ro namanya takrir. Warro wabitakririn ju'il. Artinya apa? Dia bergetar tidak dengan getaran yang berlebihan, tapi juga bukan berarti samar getarannya. Contoh, jadi getarannya seperti apa yang semestinya dilafalkan? Oke, kita latihan di yang ini aja nih, ya. Nah, yang ini ya. Saya contohkan. Jadi, perhatikan detail getaran huruf ro-nya seperti apa. Oke, perhatikan ya. Aduh, kegedean nggak? Saya kecilin dulu. Ya, bismillah. Pelan-pelan aja. Oke. Jadi, jangan sampai dilafalkan gini getarannya. Arro, iri, waru. Mana getarannya? Oh, jangan juga dilafalkan begini. Arro, iri, waru. Tapi cukup seperti ini. Arro, iri, waru. Getarannya sedikit aja, tapi tetap tegas dan jelas. Arro,
irri uru. Bukan arro irri uru, arro irri uru. Paham sampai sini teman-teman? Ya, itu ya. Kesalahan pertama yaitu digetarkan terlalu berlebihan atau getarannya hilang. Ya, teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Semoga bisa difahami. Kita belajar pelan-pelan setiap hari insya Allah, step by step. Ya, lanjut. Sekarang poin kedua. Poin kedua, kesalahannya apa? Dilafalkan dengan memonyongkan bibir saat huruf ro-nya berharokat fathah. Contohnya begini, memonyongkan mulut tuh begini-begini. Saya kasih contoh di yang mana ya? Nah, ini aja deh. Nah, siapa yang melafalkan huruf ro, khususnya ketika berharokat fathah, itu masih suka monyong, suka muncung begini. Karrotaini. Karrotaini. Ada? Kalau ada boleh komen saya. Yang masih seperti ini atau dulu pernah seperti ini. Karrotaini. Nah, Bunda, jadi huruf ro itu ketika dia berharokat fathah ya dan dhammah, karakternya tebal. Tapi kalau ro berharokat baris bawah, karakternya berubah jadi tipis. Huruf tebal apapun yang berharokat fathah, mau shad, mau dhad, mau ta, mau dha, mau gha, mau kha, mau yang lain, nggak ada yang mulutnya monyong. Karena huruf tebal bukan bertumpu pada monyong, tapi pada sifat namanya apa? Isti'la. Apa itu isti'la? Kita ibaratkan ini lidah kita. Ini kita ibaratkan ujung lidah. Ini tengah lidah. Nah, lidah terdalam kita ibaratkan ini adalah pangkal lidah. Huruf tebal bisa tebal karena lidahnya nggak datar begini. Tapi lidahnya seret naik ke atas. Jadi mulut kita nggak pakai monyong, cukup dibuka. Karena huruf berharokat fathah, itu cara penyempurnaan pelafalannya wal maftuhu bil fathi fahmi. Dibuka rongga mulutnya, tebalnya isti'la. Contoh. Lihat ya. Jadi bukan ro, tapi ro, so, to. Kalau nampak samping, ro, bukan ro. Ya, bukan to, tapi to. Jadi mulut kita buka, angkat pangkal lidah. Saya temenin pelan-pelan, bukan biar teman-teman paham. Biar nggak buru-buru aja. Pelan-pelan aja kita masih kadang-kadang, aduh lupa. Apalagi cepet-cepet. Kenapa nggak cepet-cepet? Karena kita bukan lagi balapan. Karena apa? Karena kita bukan pembalap. Ya, oke lanjut lagi. Paham sampai sini? Ya. Nah, jadi nanti perlu latihan. Huruf-huruf tebal itu pasti perlu proses. Karena apa? Karena ketika kita melafalkan ngobrol biasa pakai abjad alfabet lahjah Indonesia, itu kan nggak ada huruf yang harus naikin pangkal lidah. Nggak harus, nggak ada kan? Makanya kenapa ketika huruf tebal itu terasanya sulit? Karena apa? Belum terbiasa. Ya, jadi dibiasakan aja pelan-pelan. Perlu proses, Bunda. Jadi saya tidak akan menjual janji manis hasil ya. Tapi janji manis pahala itu janji manisnya dari Allah. Melalui sabda Rasul apa? Bahwa saya udah latihan berulang-ulang baca Quran, udah latihan berkali-kali masih belum bisa. Masih salah pas dipraktekin ke guru saya, ke ustadz-ustadzah saya. Dosa enggak saya? Dosa tuh kalau gak mau belajar. Tapi kalau belajar sabda Rasul, janji manisnya nih. Dan ini manis dan betul-betul dari Allah lewat Rasul apa? Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Dan ada pun orang yang terbata-bata dalam melafalkan Al-Qur'an, baca Quran, diulang-ulang, huruf ini diulang-ulang lagi. Kelihatannya kayak nggak maju-maju, tapi pahalanya nambah double. Pahala baca, pahala lelah letih dalam belajar. Cinta Allah buat kita itu spesial dibanding cinta manusia, Bunda. Bahkan melebihi cinta dari orang tua kita, Bunda. Allah itu. Ya. Oke. Sip. Jadi semangat dan bahagia ya belajarnya. Oke. Lanjut.
Jadi huruf ro jangan dibaca monyong ya. Jadi inilah kurang lebih 2 kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan ro bertasydid. Oke? Sekarang saatnya kuis. Yang sudah mulai paham boleh komen, coba bagi respon di kolom komentar dengan komen paham. Silakan. Ya, yang sudah mulai paham boleh bagi respon dengan komen paham di kolom komentar. Paham? Paham? Allahu Akbar. Masya Allah, Alhamdulillah. Sekarang saatnya kita kuis. Yang mau kuis sekarang komennya kuis. Mau kuis nggak? Kan tadi udah kita belajar praktek pelan-pelan, saatnya kita menguji kepekaan kita gitu. Ya, saatnya kita kuis. Mau kuis? Komen kuis. Kuis, oke, sip. Misalnya kita ambil di kalimat ini ya. Mana bacaan huruf ro bertasydid yang lebih tepat? Ya, yang A, yang B, atau yang C? Konsentrasi. Pilihan yang A. Ma ghorroka. Yang B. Ma ghorroka. Yang C. Ma ghorroka. Mana yang lebih tepat? Yang A, yang B, yang C. Saya ulang lagi. Yang A, ma gharraka. Yang B, ma gharraka. Yang C, ma gharraka. Dan jawaban terbanyak yang terpantau oleh penglihatan saya adalah yang jawab B gak main-main ini. Lihat. Yang jawab B gak main-main sampai 400 kali. Teman-teman, saya yakin itu. Ya, karena memang yang tepat adalah yang B. Barakallahu fikum. Masya Allah, Masya Allah. Sip, senang belajar kayak begini Bunda. Ya, sip. Sekarang di kalimat ini berarti jangan sampai dibaca mirrijalikum. Jangan sampai dibaca mirrijalikum. Tapi kita baca mirrijalikum. Getarannya nggak berlebihan, tapi juga nggak samar. Senang? Bunda, kerasa nggak belajar kita udah 1 jam 31 menit full belajar. Full belajar. Boleh saya istirahat dulu sejenak? Ya. Tapi sebelum saya istirahat sejenak, bukan selesai ya, kita masih belajar. Yang ngerasa seru belajar huruf hijaiyah, coba boleh komen seru. Operator boleh disiapkan. Yang ngerasa seru belajar huruf hijaiyah dengan metode belajar seperti ini, boleh komen seru di kolom komentar. Ya, yang ngerasa seru nih. Seru ya 1,5 jam gak kerasa. Berarti seru nih. Ngerasa seru, boleh komen seru.